Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, di dalam Islam kita mengenal ada yang namanya Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Hari apakah itu? Ya, hari Jumat. Di dalam hari Jumat itu ada peristiwa yang sangat bersejarah bagi kaum Adam, yaitu bagi manusia semuanya apapun agamanya. Karena memang Nabi Adam itu diciptakannya di hari Jumat. Jadi fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Bahkan wala taqumus saah ila fi yaumil jum'ah. Jadi Nabi Adam diciptakannya di hari Jumat, dimasukin ke surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga juga hari Jumat. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Saya tidak akan bahas tentang hal itu, tapi yang akan saya bahas kesempatan kali ini adalah tentang sunnah-sunnah atau amalan-amalan yang disunahkan di hari Jumat. Ada beberapa. Yang pertama itu adalah memperbanyak sholawat Nabi. Jadi kita di hari Jumat sangatlah disunahkan untuk banyak-banyak membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lihat dalilnya. An Aus bin Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdoli ayamikum yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi an-nafkhatu wa fihi as-saqatu fa aksiru alayya minas sholati fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad arimta yaquluna balita. Faqal innallaha azza wa jal harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Rawi Abu Daud. Dari Aus bin Aus, dia berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu juga dia diwafatkan. Maksudnya di hari Jumat. Pada hari itu juga, hari Jumat, ditiuplah sangkakala. Dan pada hari Jumat mereka nanti akan dipingsankan hari kiamat itu. Maka kata Nabi, perbanyaklah sholawat kepada saya, karena sholawat kalian untuk saya nanti akan didatangkan. Nah, Aus bin Aus berkata, para sahabat pada bertanya, Nabi, bagaimana mungkin sholawat kami didatangkan kepada engkau, sedangkan engkau kan di dalam kubur sudah hancur. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi silahkan banyak-banyak baca salawat di hari Jumat. Lagi pula dengan kita membaca salawat kepada Nabi satu, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Jadi kita baca salawat Nabi satu kali, balasannya adalah 10. Dan orang yang rajin baca salawat, insya Allah nanti akan diberikan oleh Nabi syafaat jika memang dia membutuhkan. Jika memang dia tidak membutuhkan, karena memang dari amalannya sudah bisa masukkan ke dalam surga, maka salawatnya Nabi itu bisa meningkatkan derajat dia nanti di surga. Yang kedua adalah membaca surat Al-Kahfi. Berdasarkan dalil di bawah ini, an Abi Sa'ad Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Rawal Hakim fil Mustadrak. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka bacaan tersebut meneranginya dengan cahaya selama 2 Jumat. Sebenarnya sih surat Al-Kahfi ini
ada kefadalan tersendiri selain di hari Jumat. Ya, ada juga barang siapa yang membiasakan 10 ayat yang pertama di surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari Dajjal itu. Nah, kalau yang untuk ini baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ya di hari Jumat, tapi tetap tidak mengkultuskan hari Jumat ya. Karena memang kebetulan ada dalil yang seperti ini, silahkan baca di hari Jumat, boleh dengan niat memang sesuai dengan sabda Nabi agar diberikan cahaya oleh Allah selama 2 Jumat. Kemudian yang ketiga, ini yang sering dipraktikkan oleh banyak orang juga, memperbanyak doa sebagai usaha agar menepati waktu yang mustajab di hari Jumat. Jadi memang pada hari Jumat itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Berdasarkan dalil di bawah ini, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'ah faqal fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusolli yas'alullaha ta'ala syai'an ila atahu iyah wa asyara biyadi yuqalliluha, rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda tentang hari Jumat. Beliau berkata begini atau bersabda, pada hari Jumat itu ada satu waktu tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan sholat lalu dia berdoa tepat pada saat tersebut, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu tersebut. Jadi kata Nabi, di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab, tapi waktunya kata Nabi isyaratnya gini, sebentar ya, waktunya hanya sebentar. Tapi waktu yang sebentar itu kalau pas kita ngangkat tangan di hari Jumat, kok pas waktu itu datang kita berdoa, maka doa kita pasti mustajab. Nah, kapankah itu? Ini yang kita bahas juga ya. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang waktu mustajabnya doa tersebut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa riwayat yang berbeda-beda. Contoh nih, Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nail Autor menyitir sampai 43 pendapat ya, tapi tentunya tidak saya bacakan semua, tidak saya sebutkan semua, hanya beberapa saja ya. Yang pertama itu waktunya sudah diangkat atau diketahui. Ini dari Ibnu Munzir dan Abdul Razak. Terus hanya ada dalam satu Jumat dalam setahun, itu pendapat Ka'ab bin Malik. Tersembunyi sebagaimana Lailatul Qadar. Terus 4, waktunya berpindah-pindah dan tidak tetap dalam waktu tertentu, itu dalam Rawi Ibnu Asakir dan Imam Ghazali. 5, pada waktu azan sholat subuh hari Jumat, diriwayatkan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Nomor 6, ada yang berpendapat, ini Ibnu Asakir, dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Lama juga ya. Dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari lumayan. Dari mulai fajar terbit itu fajar sidik maksud waktu subuh sampai terbitnya matahari, agak lumayan lama itu. Kemudian dari 7, dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, dan dari asar sampai maghrib. Kalau ini Said bin Mansur. Yang nomor 8 ini sama nomor 6 dan nomor 7, tapi ditambah antara bertempatnya imam di mimbar sampai sholat. Ini pendapatnya Humaid bin Zanjuwaih. 9, awal waktu setelah terbitnya matahari, ini Al-Jili. Terus ada juga yang berpendapat menjelang terbitnya matahari, ini Imam Al-Ghazali. Ada lagi berpendapat sepertiga terakhir waktu siang, jadi sore itu, sepertiga terakhir di waktu siang. Jadi kan ada sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Kalau sepertiga akhir berarti sore hari. Sore hari ini juga banyak juga yang berpendapat seperti ini dan praktek di sore hari habis sholat asar itu menyempatkan untuk berdoa, mudah-mudahan ngepasin atau nyocokin waktu yang mustajab di hari Jumat itu. Ada juga yang pendapatnya itu mulai tergelincirnya matahari hingga panjangnya bayangan benda. Maksudnya bendanya maksudnya manusia, tembok dan lain-lain, mencapai setengah ziro, itu tergelincir matahari berarti masuk waktu zuhur. Nah, biasanya memang ketika siang hari itu banyak yang praktek sambil menunggu khotib untuk berkhutbah, mereka berdoa, berharap
ini adalah waktu yang mustajab. Itu. Ini dari pendapat ulama Al-Muhib, At-Tabari dan Al-Munzir. Kemudian ada juga yang berpendapat mulai tergelincir matahari hingga panjangnya bayangan mencapai 1 ziro. Itu dari Al-Qurtubi dan Imam An-Nawawi. Ada lagi pendapat mulai 1 jengkal bayangan dari tergelincir matahari sampai 1 ziro. Ya. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat. Nah, kalau menurut Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwa pendapat para ulama tentang hal ini tidak semuanya berbeda-beda, bahkan banyak yang hampir sama. Di dalam kitab Nailul Autor halaman 232 sampai 235. Nah, dari beberapa pendapat di atas diterangkan di dalam hadis-hadis yang akan saya bacakan ini. Kalau yang pendapatnya itu mulai duduknya imam di mimbar sampai selesai sholat, ini ada hadisnya. An Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari qala li Abdullah bin Umar asamita abaka yuhaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah. Qultu na'am sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina ayajlisal imam ila an tuqda as-salatu. Rah Muslim. Dari Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, apakah kamu pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW tentang satu waktu yang mustajab di hari Jumat? Abu Burdah berkata, iya, aku mendengar. Bapakku berkata gini, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, waktunya itu adalah antara imam duduk di mimbar hingga selesai sholat Jumat. Jadi pas duduk di mimbar sampai selesai sholat Jumat. Tapi kan itu ketika imam atau khotib sedang berkhutbah, maka kewajiban kita kan mendengarkan. Jadi agak repot juga ya kalau berdoa di saat ini. Tapi biasanya prakteknya adalah ketika selesai dari khutbah yang pertama, kan duduk itu imamnya. Nah, sebelum khutbah yang kedua, maka kita manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Karena sesuai dengan hadis ini, di hadis Muslim ini, berarti mustajabnya adalah mulai dari khotib itu duduk untuk berkhutbah sampai selesai sholat Jumatnya itu. Tapi kesempatan yang tadi yang saya bilang hanya di antara dua khutbah itu. Kalau di dalil yang kedua ini, ketika iqamah dikumandangkan sampai selesai sholat. Nah, ini yang agak susah ya untuk berdoa. An-Amr bin Auf Al-Muzani an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jum'ah sa'atan la yas'alullaha al-'abdu fiha syai'an illa atahu Allahu iyyahu. Qalu ya Rasulullah ayatu sa'atin hi? Qal hina tuqamu sholatu ila insyirafin minha. Ini hadis Tirmizi kalau yang ini. Dari Amr bin Auf Al-Muzani, Nabi bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada waktu yang tidaklah seseorang hamba memohon sesuatu kepada Allah pada waktu tersebut kecuali Allah pasti akan mengabulkannya. Sahabat nanya, Nabi, kapan itu waktunya? Kata Nabi, dari dikumandangkannya qomat sampai selesai sholat Jumat. Nah, kira-kira gimana tuh cara kita doanya? Ayo. Ya. Jadi kira-kira berarti kita gunakan di setelah tahiyat sebelum salam. Itu kalau imamnya nggak cepet-cepet ya. Tapi kalau imamnya baca tahiyat cepet dan imamnya sendiri nggak berdoa setelah tahiyat sebelum salam, ya sudah, susah. Paling kita ambil hadis yang atas tadi itu, yaitu ketika khotib itu naik mimbar sampai selesai sholat. Ada lagi nih yang di hadis, yaitu waktu siang menjelang tegaknya matahari. Nah, kalau ini kan belum mulai khutbah ini, kan waktu siang itu menjelang tegaknya matahari ya. An Abdillah bin Salam qultu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun inna la najidu fi kitabillahi fi yaumil jum'ah sa'atan la yuwafiquha abdul mu'minun yusolli yas'alullaha fiha syai'an illa qadallahu lahu hajatahu. Qala Abdullah fa asyara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ba'du sa'at faqultu sadaqata au ba'du sa'ah qultu ayu sa'atin hi? Qal hiya akhiru sa'atin har. Qultu innaha laysat sa'ata sholatin. Qala bala innal abdal mu'min idza sholat summa jalasa la
bisuhu ila sholatu fahuwa fis sholah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abdillah bin Salam dia berkata, aku bertanya pada Nabi Muhammad SAW sedangkan beliau dalam keadaan duduk. Dalam kitabullah Taurat kami mendapati ada satu waktu di hari Jumat, tidaklah seorang mukmin pada waktu itu berdiri sholat dan meminta sesuatu kepada Allah kecuali dia akan memenuhinya. Terus Abdullah berkata, Nabi berisyarat kepadaku atau sebagian waktu. Lalu aku berkata, engkau benar, atau sebagian waktu. Aku bertanya, kapan waktu itu? Beliau menjawab, pada akhir waktu siang menjelang tegaknya matahari itu. Aku tanya lagi, loh itu bukannya waktu sholat? Beliau menjawab, benar, memang itu waktu sholat. Di atas juga tadi katanya kan seorang mukmin yang sedang sholat. Tapi kan gini, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila sholat kemudian duduk dan tidak ada yang menahannya untuk duduk kecuali karena menunggu sholat, maka dia pahalanya dihitung sholat. Ini maksudnya ketika kita masuk masjid untuk mengerjakan sholat Jumat kan biasanya sholat sunnah tahiyatul masjid kan. Kemudian kita duduk, nah sambil duduk nunggu tegaknya matahari, maka kita berdoa terus. Nah kita berdoanya itu kan dihukumi sedang sholat karena kita duduknya itu menunggu sholat. Nah mudah-mudahan pada saat itu adalah waktu yang mustajab. Yang keempat setelah asar, an Jabir bin Abdillah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaumul jum'ah sinta asyrata yuridu sa'ah la yujadu muslimun yas'alullahu azza wajal syai'an illa atauallahu azza wajal faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Dari Jabir bin Abdillah, Nabi bersabda, sesungguhnya beliau bersabda di hari Jumat itu ada 12 waktu seorang muslim tidak dijumpai mohon sesuatu kepada Allah kecuali Allah azza wajal memberinya, maka carilah waktu mustajab itu di penghujung waktu setelah asar. Itu dalil-dalil tentang mustajabnya waktu di hari Jumat. Tuh, ya tadi yang nomor 3 itu ya bahasannya adalah berdoa karena di hari Jumat ada waktu yang mustajab. Tadi agak panjang penjelasannya. Adapun nomor 4, sunnah yang keempat adalah mandi seperti mandi jinabat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Harus Bukhari. Jadi kata Nabi, mandi di hari Jumat, maksudnya mandi jinabat ya, wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Ada lagi an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza jaa ahadukum al-jum'ata falyagtasil, rawahu Bukhari. Jadi kata Nabi, ketika salah seorang dari kalian mendatangi sholat Jumat hendaklah dia mandi. Apalagi kalau paginya sampai siang kerja, yang kerjanya itu mengeluarkan keringat, terus mau datang sholat Jumat supaya mandi dulu, jangan sampai nggak mandi. Karena dulu zaman Nabi pernah ada orang-orang itu lagi sholat Jumat terganggu oleh baunya para petani karena habis mencangkul tanah kemudian tanpa mandi lagi langsung datang sholat Jumat, sedangkan angin bertiup. Akhirnya orang-orang yang kebawa tiupan angin yang membawa bau badannya orang-orang itu tersiksa dalam sholatnya. Jadi itu tentang mandi di hari Jumat ya. Terus yang sunnah yang kelima adalah pakai minyak wangi. Dalilnya ini, An Salman bin Farisi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqtasilu rajulun yaumul jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahin min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi summa yakhruju fala yufarriqu bainas nain summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu iza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Rawahu Bukhari. Dari Salman Al-Farisi dia berkata, Nabi bersabda, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, pakai minyak rambut, mengoleskan minyak wangi yang ada di rumahnya, pakai minyak wangi, lalu dia keluar dan tidak menyela di antara dua orang, maksudnya dia duduk di soft itu yang benar, tidak nyelak dua orang itu, dia memisahi dua orang. Kemudian dia sholat sunnah semampunya, lalu dia diam dan memperhatikan ketika imam sedang khutbah, nggak ngobrol, nggak melakukan hal-hal yang sifatnya lahan.
melainkan diampuni dosa-dosanya di antara dia yang saat itu dan Jumat yang setelahnya atau Jumat yang sebelumnya juga gitu. Kemudian sunnah yang keenam adalah bersiwak, membersihkan gigi ya. Kalau sekarang itu nggak mesti pakai kayu siwak, boleh dengan membersihkan gigi dengan sikat gigi. Tapi kalau memang bisa dengan kayu siwak itu lebih mencocoki sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwak ma'a kulli sholatin. Seandainya saya itu tidak memberatkan umat saya, maka setiap mau sholat saya akan perintahkan umat saya untuk siwakan. Kalau sekarang sikat gigi. Yang ketujuh, pakai pakaian yang terbaik. Jadi jangan sampai di hari Jumat yang merupakan hari rayanya orang Islam, yang merupakan Sayyidul Ayyam, kemudian memakai pakaian yang tidak layak ya. Dan dalam hadis Abu Daud dijelaskan supaya datang di hari Jumat dengan pakaian yang terbaik, mengagungkan hari Jumat, mengagungkan atau takzim kepada sholat Jumat itu sendiri. Jadi jangan sampai terjadi untuk urusan dunia pakaiannya itu bagus, datang sholat Jumat malah pakai kaos biasa saja. Bahkan ada tulisan di belakang sehingga mengganggu jamaah yang ada di belakangnya. Ketika Allahu Akbar baca tulisannya, ternyata tulisannya apa? Panitia hari kiamat. Jadi jangan ya. Jadi supaya memakai pakaian yang terbaik. Kemudian tabekir. Apa tabekir? Tabekir itu kalau bahasa Jawanya meruput. Meruput, bukan nyeruput ya. Kalau nyeruput minum kopi, ini meruput, yaitu datang lebih awal dan mendekat kepada imam ya. Hadisnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna nas ala qadri manazilihim al awal fal awal fa iza jalsal imam tawaw suhuf wa ja'u yastami'una az-zikra rawahu Bukhari. Ini Nabi bersabda ketika hari Jumat di setiap pintu-pintu masjid itu ada para malaikat yang menulis orang-orang yang datang yang awal lalu setelahnya. Oh ini datang awal nih tulis, datang awal nih tulis, datang awal nih tulis. Ketika imam telah duduk, maka para malaikat menutup buku catatan amalnya. Jadi kalau udah imamnya naik ke atas mimbar, catatannya, buku catatan malaikat ditutup. Jadi orang-orang yang datang setelah itu nggak masuk catatan. Jadi makanya supaya datangnya lebih awal. Ya. Dan kemudian malaikat itu sendiri mendengarkan khotbahnya imam. Ya. Ada lagi hadis yang bunyinya gini. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iktasala yaumal jum'ah guslal janabah sumaroha faka'ana ma qaraba badana wa man roha fi sa'ati saniyah faka'ana ma qaraba baqarah wa man roha fi sa'ati salisah faka'ana ma qaraba kabashan aqrana wa man roha fi sa'ati rabi'ah faka'ana ma qaraba dajajah wa man roha fi sa'atil khamisah faka'ana ma qaraba baydatan. Faiza kharajal imam hadratil malaikatu yastami'una zikra. Rawahu Bukhari. Nabi bersabda, barang siapa yang mandi di hari Jumat sebagaimana mandi jenabat lalu pergi ke masjid lebih awal ya, lebih awal, maka dia seperti berkurban seekor unta. Masya Allah. Tiap hari Jumat sama saja mengeluarkan uang berapa? 25 juta, 30 juta korban unta. Yang penting dia datang awal aja. Orang kaya kan, setiap hari Jumat datangnya awal. Orang-orang belum ada, kita sudah masuk masjid, orang kaya itu. Jaga niat ya, setiap Jumat seperti korban onta. Barang siapa yang datang di saat yang kedua seperti korban sapi, yang datang di saat yang ketiga seperti korban kambing yang bertanduk, yang datang di yang keempat seperti korban ayam, sampai yang terakhir ada seperti sedekah telur ya, atau berkurban telur. Kalau imam sudah duduk di mimbar, maka buku itu ditutup. Jadi makanya datanglah lebih awal. Kemudian sunnah yang lain adalah berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Ini hadisnya ada dalam hadis Abu Daud ya, kalau memang memungkinkan silahkan berjalan kaki ya, karena itu juga pahalanya sangat besar. Jadi setiap langkahnya dicatat pahala puasa dan sholat selama setahun. Masya Allah. Jadi ya kurup ya, hasilnya itu luar biasa dengan perjuangan yang kita kerjakan. Jadi kalau umpama
jarak dari rumah ke masjid itu umpama 600 meter ya. Kan orang sekarang banyak naik motor atau naik sepeda listrik atau sepeda mungkin ya. Sengaja ingin mendapatkan pahala yang besar dengan berjalan kaki, dengan harapan dia dicatat pahala puasa setahun dan sholat setahun. Kemudian yang 10 adalah sholat tahiyatul masjid sebelum duduk ya. Kalau ini sebenarnya umum ya, tapi tetap ini adalah sunnahnya di hari Jumat. Karena dulu pernah kejadian ya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaktubun nasa yaumal jum'ah faqala as-shalaita ya fulan qala la qal kum farka rakaatain. Rawi Bukhari dari Jabir bin Abdullah, dia berkata ada laki-laki datang pada Nabi yang sedang khutbah di hadapan manusia pada hari Jumat. Nabi nanya, "Hei fulan, apa kamu udah sholat?" Kata dia, "Belum Nabi." Loh, kalau gitu kamu sholat dong. Akhirnya dia sholat 2 rakaat. Itu ada 10 item ya, amalan-amalan yang disunahkan di hari Jumat. Mudah-mudahan itu semuanya bisa bermanfaat buat kita semuanya, sehingga menambah semangat kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah tersebut di hari Jumat dan merasa rindu akan datangnya hari Jumat. Wah, hari Jumat, ini hari Senin, mudah-mudahan cepat-cepat hari Jumat ya. Jadi seperti itu ya, semoga Allah paling barokah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.